Halo, dengan saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama Ibu Junita, juga pengajar di Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita akan membahas bagaimana menggunakan Python dan Panda untuk mengoperasikan berbagai data. Silakan Bu Junita. Selamat malam. Oke, kita akan lihat dari Jupyter Notebook-nya. Saya share screen. Nah, untuk pengkodingannya dengan memakai Jupyter Notebook dan bahasa pemrograman Python, kita pertama perlu mengimport library dari Pandanya, supaya kita bisa memakai codingan atau keyword-keyword yang ada di dalam Panda ya. Kemudian yang lainnya ada matplotlib.pyplot, ini untuk nantinya kita bisa membuat visualisasi dalam bentuk plot, gambaran grafik. Untuk yang pertama, biasanya data hasil percobaan itu kan kita save dalam file either Excel, CSV, seperti itu ya. Nah, untuk Panda supaya bisa memproses dan mengambil data dari file yang mungkin kita udah save dalam bentuk Excel, itu bisa dengan memakai keyword codingannya itu read Excel. Nah, PD ini karena tadi Pandasnya itu sudah saya namakan dengan PD, maka untuk memanggilnya pd.readExcel ya. Jadi biasanya dot nama metode yang kita mau panggil untuk dipakai fungsinya untuk bisa merunning sesuatu. Nah, Excel yang dipanggil itu kebetulan saya simpannya file data saya dalam nama book2 ya, book2.xlsx. Di sini bisa langsung dipanggil karena file book2 saya ini saya taruh di dalam directory yang sama dengan tempat saya menginstal Anaconda. Anaconda itu aplikasi yang dipakai untuk bisa menjalankan Jupyter Notebook ini ya. Jadi kalau dilihat di sini ada ya. Dia ada di dalam satu file, satu directory yang sama dengan program Jupyter Notebook-nya ini. Jadi bisa tinggal langsung dipanggil tanpa perlu memberitahukan alamat directory Excel ini ada di mana gitu ya. Kemudian saya save ke dalam file yang namanya data. Nah, data ini filenya namanya bisa diganti apa aja. Saya namakan data gitu ya. Nah, kemudian dari data yang ada, kalau line program ini dijalankan, nanti data bentuknya akan seperti ini ya. Excel saya memang berisi banyaknya user yang memakai media sosial tertentu di tahun-tahun tertentu gitu ya. Jadi ketika dibaca dari Excel akan keluar tampilannya seperti ini. Ini muncul none ini karena memang di tabel Excel-nya itu nggak ada datanya ya, maka dia munculnya none. Lalu kita lihat juga kalau kita memanggil langsung dari Excel dengan memakai Panda, Panda otomatis akan memberikan indeks untuk menentukan baris ya. Jadi ini baris ke-0 sampai baris ke-7 ya, tidak termasuk untuk yang judulnya, hanya langsung isian dari datanya ya. Lalu kalau kita mau seandainya memilih kolom tertentu, karena kan kadang-kadang dalam melakukan analisa data kita cuma mau data-data tertentu aja, itu bisa kita panggil kolom-kolom tertentu dengan codingan seperti ini ya. Nama file kita tadi kan sudah saya simpan ke dalam data, maka data, lalu kita tuliskan judul dari kolomnya ya. Misalnya contohnya saya mau cuman data yang Instagram aja, maka saya tuliskan seperti ini ya, Instagram. Ya, kalau judul dari kolomnya itu bentuknya karakter atau string, maka kita perlu menambahkan upper stroke ya. Kalau memang judulnya itu formatnya itu angka, nggak perlu lagi pakai upper stroke ya. Nah, di sini ketika yang tadi di running, dia akan keluarnya seperti ini. Ya, dia akan cuman mengeluarkan data dari yang Instagram, kolom ininya aja. Gitu ya. Jadi kita bisa menseleksi kolom tertentu. Kalau kita mau menseleksi lebih dari satu kolom, bisa tinggal kita koma, lalu panggil kolom yang lain. Jadi Instagram, Facebook. Lalu nanti dia akan keluarnya ini ya, Instagram dan Facebook. Seandainya saya bukan mau memilih berdasarkan kolom, tapi mau memilih berdasarkan baris, itu juga bisa ya. Jadi untuk memilih berdasarkan baris, kita pakai codingannya data.log. Kemudian di dalam kurung siku ini berisi indeks dari baris yang mau kita tampilkan. Seandainya saya mau menampilkan data dari baris indeks ke-0, ya maka tinggal tuliskan 0, nanti dia akan keluar tampilannya itu seperti ini. Ya, ini adalah data dari indeks baris ke-0. Kalau kita mau bandingkan, ini ada 0 itu kan tahun 2012 ya, year-nya. Sesuai ya, ini yang ini, 2012. Data ini yang diambil.
Kalau cuma satu data, dia akan langsung otomatis menuliskan dalam kolom. Tapi kalau kita ambilnya lebih dari satu baris, contohnya seperti ini, kita mau mencuplik mengambil dari baris dengan indeks 1, 3, dan 5 ya. Berarti kalau dari data yang saya masukkan 1 2013, 3 2015, 5 yang 2017, maka dia akan keluarannya seperti ini ya. Jadi keluarlah data cuman yang di indeks 1, 3, dan 5. Ya, jadi kita bisa mencuplik berdasarkan kolom atau baris sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya mencuplik dari kolom, karena kolomnya itu kan kita kasih nama sesuai dengan aplikasi kita ya. Jadi ini mau ngomongin tentang media sosial, yang ini tentang Instagram, yang ini tentang WhatsApp gitu ya. Jadi waktu kita mau memanggil di dalam codingan gampang. Saya mau manggilnya yang Instagram dan Facebook. Tapi kalau misalnya indeks dari barisnya kita mesti pakai 0135, padahal saya misalnya mau mencari, saya cuma mau data di tahun 2017. Berarti saya mesti coba lihat dulu ya. 2017 itu indeks keberapa ya? Oh, indeks ke-5. Maka saya panggil indeks ke-5. Jadinya seperti itu. Seandainya kita mau lebih intuitif. Kalau saya maunya manggil di tahun 2017, ya saya ketik indeksnya 2017. Itu bisa, caranya adalah dengan merubah indeksnya. Instead of punya indeks dari 0 sampai banyaknya data, kita bisa merubah indeksnya sesuai dengan kolom yang kita mau untuk menggantikan ya. Jadi contohnya di sini untuk yang indeksnya saya mau digantikan dengan data dari kolom year. Ya, maka caranya adalah nama datanya data dot, lalu komennya adalah set underscore index ya. Lalu nama dari kolom yang mau menggantikan. In place sama dengan true itu artinya nanti skema baru ini yang indeksnya berubah jadi year itu akan menimpa data saya yang lama ya, yang tadinya indeksnya pakai angka 0 sampai 7 ini akan tertimpa berubah menjadi seperti ini ya. Jadi indeksnya bukan lagi 0 sampai 7 tapi memakai patokan year. Ya, dia mulai dari 2012 sampai 2019. Nah, ketika kita mau manggil tahun-tahun tertentu jadi lebih gampang. Contohnya seperti ini ya. Sebentar, mana? Oh ya, benar ya yang ini ya. Ini. Jadi kita tinggal manggil data. Kalau di sini saya pindahkan sih ya. Ini saya pindahkan, sorry. Ini supaya kita tidak merubah data aslinya. Karena tadi saya bilang kalau in place sama dengan true, itu kan data aslinya itu jadi tertimpa ya. Kalau seandainya kita mau menjaga data original dari Excel-nya itu tidak ada yang diganti sama sekali, maka kita bisa memakai data.setIndex, lalu apa yang mau menggantikan indeks kolomnya, lalu disimpan ke nama lain ya. Di sini saya simpan ke nama lain yaitu data 2. Ya, yang data tadi yang awalnya originalnya itu setelah saya ganti dengan year, saya reset lagi nih. Saya reset lagi supaya data yang awal tidak berubah. Kemudian yang set indeksnya saya pindahkan ke data lain yang namanya data 2 gitu ya, untuk menjaga ada data original yang tidak berganti. Nah, dari data 2 ini baru saya panggil baris di tahun 2013, 2015, dan 2017. Jadi lebih intuitif ya. Saya nggak perlu cari tahu lagi 2015 tuh indeks keberapa ya. Nggak usah ya, tinggal saya ketik aja 2015 kalau saya maunya 2015 gitu ya. Nah, kemudian cara lain untuk kita bisa menseleksi data tertentu ya. Jadi nggak harus yang berurutan. Saya mau misalnya mau ngambil data di tahun 2013, seandainya ada banyak 2013 di kolom saya, itu saya bisa dengan memakai screening seperti ini. Ya, jadi data.log, kemudian data ambil dari kolom year-nya hanya yang tahun 2013. Ya, ini jadi menseleksi agar saya bisa mengambil data yang cuma tahun 2013. Ya. Lalu saya simpan ke dalam variabel yang namanya df1. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dari data yang utuh tadi, saya cuma mau ngambil yang di tahun 2013. Ya, kalau yang awal saya untuk mengambil yang tahun 2013, saya perlu tulis indeks 1. 1 itu kan sama aja dengan 2013. Ya, tapi kalau saya maunya tahun tanpa merubah indeksnya menjadi tahun, bisa. Caranya dengan cara seperti ini, agak lebih panjang jadinya codingannya ya.
cuman mengambil yang ada di tahun 2013. Lalu kalau saya mau seleksi lebih jauh, saya cuman mau data yang ditampilkan itu yang tentang WhatsApp sama YouTube aja. Itu juga bisa ya, seperti caranya. Sama seperti cara ketika kita mau meng-cut kolom. Ya, jadi dari DF1 yang cuman berisi data 2013, kita potong lagi cuman ngambil yang WhatsApp dan YouTube-nya aja. Yaitu saya simpan lagi ke dalam DF1. Jadi ketimpa ya. Saya simpan lagi ke dalam DF1. Gitu ya. Jadi itu cara kita menseleksi kolom mana saja atau baris mana saja yang mau diinginkan. Kemudian kalau kita mau memvisualisasikan data yang kita punya agar lebih bisa terinterpretasi, kadang visualisasi itu menginterpretasinya lebih gampang. Itu bisa dengan memakai keyword codingannya plt.plot. PLT karena di awal ketika saya memanggil library matplotlib pyplot ini saya namakan PLT. Maka untuk memanggil library ini keyword di dalam codingannya adalah PLT ya. Kemudian untuk keyword codingan memanggil plottingnya sendiri namanya plot. Dari plot itu data apa yang mau digambarkan, maka saya tinggal tulis data, lalu nama kolomnya. R ini untuk mengindikasikan warna dari kurva yang akan digambarkan, ya supaya bisa dibedakan. Jadi untuk yang WhatsApp warnanya R itu red, lalu untuk menggambarkan data tentang YouTube warnanya itu green, makanya pakai G, ya. Lalu ini untuk menggambarkan grid supaya bisa terlihat ada gridnya, jadi kita bisa melihat angkanya dengan lebih baik ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi ada dua buah kurva berwarna merah dan berwarna hijau. Yang berwarna merah ini menggambarkan WhatsApp, yang berwarna hijau ini menggambarkan YouTube. Ya, kemudian ini kalau kita lihat penggambarannya ini masih kurang enak dilihat. Kenapa? Karena masih pakai indeks 0 sampai 6 ya. Jadi kalau kita maunya benar-benar data yang lebih real, kita mau lihat kan perkembangannya per tahun. Nah, gimana caranya? Adalah kita tinggal mengganti, kalau tadi yang data saya, yang indeksnya itu pakainya tahun, bukan pakai 0 sampai 7, itu kan namanya data 2. Maka ini saya tinggal ganti dengan data 2, lalu saya running lagi. Oops, sorry. Data 2, data 2-nya coba ya, saya print data 2. Data 2 pakai year. Iya. WhatsApp. Oh, sorry, ininya belum saya ganti data 2. Ya, jadi yang tadi yang pertama masih pakai data 2, yang kedua ini masih pakai yang data 1 ya. Jadi mesti dua-duanya data 2. Ya, jadi kalau saya running baru matching ya. Nah, semuanya pakai yang data 2 yang indeksnya sudah tahun sehingga dia keluar grafiknya jadi lebih enak dilihat, oh perkembangan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ya. Begitu kurang lebih yang bisa saya sharingkan untuk pemakaian Jupyter Notebook dengan Panda. Oke, terima kasih Bu Junita dari Program Studi Teknik Elektro UPH.